Halo, selamat datang. Hari ini kita akan coba membedah sebuah cerita yang terjadi di dalam tubuh kita loh. Ini adalah sebuah kisah tentang energi, tentang bagaimana sebuah sistem yang tadinya berjalan harmonis bisa perlahan-lahan berada di bawah tekanan sampai akhirnya rusak. Sebuah kondisi yang kita kenal sebagai diabetes tipe 2. Jadi apa sih yang sebenarnya kejadian di dalam tubuh kita? Ini bukan sekedar gula darahnya tinggi. Jauh lebih dalam dari itu. Ada sebuah drama biologis yang kompleks banget di tingkat sel. Yuk kita urai bareng-bareng, langkah demi langkah. Nah, ini yang penting banget buat kita pahami di awal. Diabetes tipe 2 itu nggak muncul dalam semalam. Kondisi ini tuh ibaratnya babak final dari sebuah perjuangan panjang tubuh kita selama bertahun-tahun untuk menjaga semuanya tetap seimbang. Oke, sebelum kita ngomongin yang salah-salah, kita harus paham dulu dong normalnya gimana. Jadi gimana sih caranya tubuh yang sehat itu bisa ngatur gula darah dengan sangat presisi? Seolah kayak ada ahlinya di dalam sana. Kenalan dulu sama pemain utama kita, glukosa. Anggap aja ini bensin super untuk tubuh Anda. Tiap sel, mulai dari otot yang kita pakai buat gerak, sampai otak yang kita pakai buat mikir, semuanya butuh glukosa yang kita dapat dari makanan. Dan ini dia pemain kunci kedua, insulin. Kalau glukosa itu bensinnya, nah insulin ini kuncinya. Tanpa kunci ini, bensinnya nggak akan bisa masuk ke mesin alias sel kita. Glukosa cuma akan ngambang di luar ya, di aliran darah. Dalam kondisi ideal, prosesnya tuh kayak tarian yang udah diatur dengan sempurna. Kita makan, gula darah naik dikit. Kling! Pankreas langsung ngerespons dengan ngeluarin insulin. Insulin ngebuka pintu sel, glukosa masuk, dan gula darah pun balik normal lagi. Simple, cepat, dan efisien. Tapi, keharmonisan ini bisa goyah. Disinilah masalah pertama muncul. Inilah domino pertama yang jatuh dalam perjalanan panjang menuju diabetes tipe 2. Namanya resistensi insulin. Jadi apa sih resistensi insulin itu? Kita balik lagi ke analogi kunci sama gembok tadi ya. Coba bayangin, gembok di pintu sel kita itu jadi karatan. Kunci insulinnya sih masih ada, tapi buat muternya itu butuh tenaga ekstra. Akibatnya, glukosa jadi susah masuk. Coba deh lihat badannya di sini. Di sebelah kiri, kondisi normal. Kunci masuk gembok, klik, pintu kebuka, glukosa masuk dengan lancar. Nah, di sebelah kanan, pas resistensi insulin terjadi, gemboknya macet. Hasilnya, glukosa jadi numpuk di aliran darah, padahal seharusnya dia udah ada di dalam sel buat jadi energi. Terus apa sih yang bikin gembok itu jadi karatan? Biasanya biang kerok utamanya itu kombinasi dari beberapa hal. Obesitas, terutama lemak di perut, terus gaya hidup yang mager alias malas gerak, dan tentu saja ada juga faktor genetika atau keturunan. Tapi tubuh kita itu pinter loh, nggak langsung nyerah. Ngelihat gula darah mulai numpuk, pankreas kita langsung ambil tindakan. Dan mikir, oke, satu kunci nggak cukup, kita kirim 100 kunci. Jadi dia kerja lembur, mompa insulin lebih banyak lagi buat ngebuka paksa pintu-pintu sel yang karatan itu. Dan hebatnya, untuk sementara waktu, strateginya berhasil. Tapi, yang namanya kerja lembur terus-terusan, pasti ada batasnya kan? Nah, disinilah kita sampai di titik balik yang krusial. Titik di mana mekanisme kompensasi tubuh mulai kewalahan. Ini adalah titik di mana pabrik insulin kita mulai kelelahan. Grafik ini nunjukin keseluruhan ceritanya dengan jelas banget. Lihat deh, dari A ke B itu fase kompensasi. Resistensi makin menjadi-jadi, tapi pankreas kita ngelawan dengan produksi insulin lebih banyak lagi. Gula darah masih kelihatan normal, tapi perhatiin titik C. Disinilah pabriknya mulai ambruk. Produksi insulin anjlok, sementara resistensinya tetap tinggi. Dan, boom! Itulah titik D saat diagnosis diabetes tipe 2 ditegakkan. Jadi, kenapa sel beta ini akhirnya nyerah? Bayangin aja dia dikeroyak dari semua sisi. Gula darah yang ketinggian itu sendiri malah jadi racun buat dia. Terus kadar lemak yang tinggi di darah juga ikut-ikutan ngerusak. Ditambah lagi, ia capek aja karena diforsir kerja terus-terusan. Akibatnya, fungsinya menurun secara perlahan tapi pasti setiap tahun. Nah, sekarang kita punya kombinasi yang bahaya banget. Pintu selnya karatan dan jumlah kuncinya makin sedikit. Hasilnya, ya udah bisa ditebak, kadar gula dalam darah jadi tinggi terus-terusan. Yuk, kita balik lagi ke analogi kita. Sekarang kondisinya kuncinya makin langka dan gembok yang ada pun semuanya karatan. Glukosa jadi benar-benar terdampar di luar sel di aliran darah. Kondisi inilah yang secara medis disebut hiperglikemia alias gula darah tinggi. Dan inilah angka-angka yang jadi patokan dokter buat mendiagnosisnya. Mereka biasanya pakai tes kayak A1C yang bisa ngasih gambaran rata-rata gula darah kita selama 3 bulan terakhir, atau tes gula darah puasa.
Kalau angkanya udah ngelewatin ambang batas tertentu, nah disitulah diagnosis diabetes tipe 2 ditegakkan. Salah satu hal yang paling berbahaya dari semua ini adalah prosesnya sering banget terjadi secara diam-diam, kayak maling di malam hari. Selama bertahun-tahun, kerusakan bisa terjadi tanpa gejala yang jelas. Inilah kenapa banyak orang baru sadar pas komplikasinya udah mulai muncul. Sampai sekarang kan kita fokusnya ke pankreas sama sel aja. Tapi faktanya, diabetes tipe 2 itu masalah sekampung, bukan cuma satu rumah dong. Yuk kita perluas pandangan, kita lihat gimana organ-organ lain ternyata ikut terlibat dalam lingkaran setan yang saling memperkuat ini. Para ahli punya istilah keren buat ini, ominous octet, atau 8 sekawan yang jahat. Seperti yang bisa kita lihat, ini bukan lagi cuma urusan pankreas. Ada 8 mekanisme berbeda di seluruh tubuh, di hati, otot, ginjal, bahkan otak, yang semuanya seolah berkonspirasi untuk menjaga gula darah kita tetap tinggi. Kita lihat beberapa aktor utamanya ya. Pankreas jadi makin malas produksi insulin. Hati kita malah bandel, terus-terusan produksi gula padahal nggak disuruh. Otot yang harusnya nyerap banyak gula malah jadi jual mahal. Bahkan ginjal pun juga ikut-ikutan nambah masalah dengan nyerap balik gula yang harusnya dibuang. Ini benar-benar kayak pemberontakan sistemik di seluruh tubuh. Jadi, poin kuncinya adalah, ini masalah yang sangat kompleks. Ini adalah konspirasi di seluruh tubuh. Kegagalan yang saling terkait di banyak organ inilah yang bikin diabetes tipe 2 jadi penyakit yang sangat menantang dan sifatnya terus berkembang seiring waktu. Pada akhirnya, semua kembali ke definisi inti ini. Intinya, ini adalah cerita tentang 2 kegagalan besar. Produksi insulin yang udah nggak cukup lagi, yang terjadi di atas masalah resistensi insulin yang udah ada dari awal. Setelah kita memahami seluruh perjalanan biologis ini, dari harmoni menjadi kekacauan, pertanyaan terpentingnya adalah, kalau ini adalah sebuah jalan, di titik mana saja kita bisa berbelok, di mana kita bisa melakukan intervensi untuk mengubah alur cerita ini. Nah, itu pertanyaan yang kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membongkar tuntas proses biologis yang jujur aja cukup rumit di balik diabetes tipe 2. Kita bakal lihat gimana simfoni metabolisme di tubuh kita yang tadinya sempurna kok bisa mulai fals dan akhirnya ya gagal total. Yuk kita mulai. Semuanya itu berawal dari pertanyaan yang kelihatannya simple. Tiap kali kita makan, apalagi yang mengandung karbohidrat, tubuh kita itu langsung memulai serangkaian aksi yang luar biasa buat mengubah makanan jadi energi. Tapi gimana kalau proses itu salah jalur? Apa yang terjadi? Dalam kondisi normal, sehat, tubuh kita itu kayak orkestra yang dipimpin konduktor ahli dalam mengelola gula darah. Nah, ada 2 pemain utama yang menjaga semuanya tetap seimbang dan harmonis. Kenalan dulu sama pemain pertama kita, insulin. Gampangnya, anggap aja insulin ini sebagai kunci utama. Jadi setelah kita makan, kadar gula darah atau glukosa itu kan naik. Pankreas langsung merespons dengan melepaskan insulin ke aliran darah. Insulin ini kemudian jalan-jalan ke sel otot dan lemak kita, dan persis kayak kunci, dia membuka pintu supaya glukosa bisa masuk dan dipakai jadi bahan bakar. Terus ada glukagon, si hormon penyeimbang. Kalau insulin itu tugasnya menyimpan energi, glukagon ini kebalikannya, dia ngasih sinyal buat melepaskan energi. Waktu gula darah kita turun, misalnya pas lagi puasa atau di antara jam makan, pankreas bakal ngelepasin glukagon. Dia ini yang ngasih tahu hati buat, hey, keluarin dong simpanan glukosanya, biar otak dan tubuh kita tetap dapat pasokan energi yang stabil. Jadi, dalam simfoni yang sempurna, alurnya tuh begini. Kita makan, gula darah naik. Pankreas ngelepasin insulin, insulin bilang ke hati buat stop produksi gula sambil ngebukain pintu sel otot dan lemak biar mereka nyerap gula dari darah. Kalau ada sisa, disimpan di hati. Hasil akhirnya, gula darah kita balik normal lagi, simple, efisien, dan elegan. Tapi, pada diabetes tipe 2, simfoni ini mulai goyah. Dan kerusakannya itu nggak terjadi dalam semalam. Semuanya dimulai dari 2 masalah fundamental yang saling berkaitan erat. Coba bayangin, di satu sisi, kita punya yang namanya resistensi insulin. Anggap sel-sel tubuh kita itu punya gembok, dan insulin itu kuncinya. Nah, waktu terjadi resistensi insulin, gemboknya itu jadi berkarat. Kuncinya sih masih ada, tapi jadi susah banget buat muter dan buka pintunya. Di sisi lain, ada yang namanya disfungsi sel beta. Ini adalah sel-sel di pankreas yang tugasnya bikin insulin. Dalam kasus ini, si pabrik kuncinya sendiri yang mulai melambat. Produksinya udah nggak sanggup lagi ngejar permintaan gara-gara gembok yang berkarat tadi. Dan ini membawa kita ke satu poin yang krusial banget, yang juga ditekankan di sumber kita. Resistensi insulin aja itu belum cukup buat menyebabkan diabetes. Loh kok bisa?
Soalnya, selama si pabrik kunci alias pankreas masih sehat, dia bakal kerja lembur, produksi insulin lebih banyak lagi buat ngelawan resistensi itu. Justru ketika pabriknya ini mulai gagal atau terjadi disfungsi sel beta, itulah titik baliknya menuju diagnosis diabetes tipe 2. Nah, ketika dua masalah inti ini, resistensi insulin dan kegagalan sel beta, makin menjadi-jadi, dampaknya itu nggak cuma di pankreas dan sel otot aja. Mereka ini memicu efek domino, kerusakan yang meluas ke seluruh sistem tubuh. Para peneliti punya istilah keren buat ini, ominous octet, atau 8 serangka yang mengancam. Konsep ini dengan cemerlang nunjukin kalau diabetes tipe 2 itu bukan masalah satu organ doang, tapi kegagalan multisistem. Ini bukan lagi soal duet insulin dan glukagon yang false, tapi ini udah seluruh orkestra yang mainnya berantakan. Coba kita bedah satu persatu ya. Pertama, pankreas bukan cuma produksi insulinnya berkurang, tapi produksi glukagonnya malah kebanyakan. Terus, hati juga jadi bandel, produksi gula terus-terusan padahal tubuh nggak butuh. Otot yang harusnya jadi konsumen utama gula malah jadi nolak nyerap. Belum lagi sel lemak yang mecah simpanannya secara berlebihan. Di usus, sinyal hormon penting yang bantu kerja insulin malah melemah. Otak juga ikutan, neurotransmitternya jadi nggak beres ngatur nafsu makan. Dan yang terakhir, ginjal yang harusnya nyaring kelebihan gula, malah menyerapnya balik ke darah. Ini benar-benar kegagalan sistemik. Jadi, gimana ceritanya seseorang bisa pindah dari kondisi simfoni yang sehat ke rentetan kegagalan ini? Perjalanannya itu bertahap, terjadi selama bertahun-tahun. Yuk kita lihat gimana perkembangannya. Nah, grafik ini memetakan perjalanan itu dengan sempurna. Di satu sumbu, kita punya sensitivitas insulin, seberapa bagus gembok sel kita bekerja. Di sumbu satunya lagi, ada sekresi insulin, seberapa banyak kunci yang diproduksi pankreas kita. Mari kita ikuti perjalanannya ya. Dari titik A ke B, resistensi insulin mulai naik. Bisa karena gaya hidup, bisa karena genetik. Tapi lihat, pankreas kita masih kuat. Dia ngebalas dengan mompal lebih banyak insulin. Gula darah masih aman, terkendali. Nah, dari B ke C, si pabrik kunci ini mulai kecapean. Produksi insulin udah nggak bisa ngimbangin resistensi yang makin parah. Inilah yang disebut pradiabetes. Akhirnya, dari C ke D, fungsi sel beta terjun bebas, produksi insulin anjlok, dan gula darah jadi nggak terkendali lagi. Dan disinilah diagnosis diabetes tipe 2 ditegakkan. Dan yang mengkhawatirkan, proses ini terus berlanjut. Setelah terdiagnosis, penderita diabetes tipe 2 itu kehilangan sekitar 5-7% fungsi sel beta mereka setiap tahun. Ini benar-benar menyoroti betapa progresifnya kondisi ini. Oke, jadi setelah kita melihat semua kerumitan ini, apa poin utamanya? Kenapa memahami perjalanan yang panjang ini jadi penting banget? Intinya begini, diabetes tipe 2 itu bukan cuma soal gula darah atau masalah satu organ doang. Ini adalah sebuah kegagalan sistemik yang terus berjalan, sebuah simfoni metabolik yang sudah hancur lebur. Dan pemahaman ini mengubah segalanya. Fokus kita jadi bergeser, bukan lagi cuma mengontrol gula darah, tapi memperbaiki kerusakan multi organ. Inilah kunci untuk pencegahan yang lebih efektif dan pengobatan yang lebih cerdas di masa depan. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Kalau setiap pasien punya kombinasi unik dari 8 kegagalan sistem ini, gimana caranya kita bisa beralih dari pengobatan satu untuk semua ke pendekatan yang benar-benar personal yang menargetkan titik-titik kerusakan yang spesifik pada setiap orang? Nah, itulah tantangan sekaligus harapan besar untuk penanganan diabetes di masa depan. Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal gimana sih obat-obatan modern itu melawan diabetes tipe 2. Ini bukan cuma satu jurus loh, tapi lebih kayak serangan presisi yang menargetkan berbagai bagian tubuh. Yuk, kita bedah cara kerjanya. Jadi, pertanyaannya kan, kalau masalahnya itu gula darah tinggi, terus gimana dong cara ngatasinnya? Ternyata, jawabannya itu jauh lebih kompleks daripada sekedar, ya turunin aja gulanya. Ini soal menemukan titik lemah dalam sistem tubuh kita dan melancarkan serangan yang terarah dari berbagai sisi. Ini dia nih, peta perjalanan kita untuk pembahasan kali ini. Kita mulai dari memahami masalah dasarnya dulu. Terus kita selami gimana cara obat menargetkan organ-organ spesifik seperti pankreas, hati, otot, sampai usus dan ginjal. Nah, di akhir, kita akan lihat gimana semua ini dirangkai jadi satu rencana pengobatan yang pas buat masing-masing orang. Jadi, intinya gini, diabetes tipe 2 itu artinya sistem pengatur gula di tubuh kita lagi nggak beres. Tubuh udah nggak bisa lagi menjaga keseimbangan gula sendirian. Makanya, butuh bantuan medis buat mengembalikannya ke jalur yang benar. Nah, ini poin kuncinya.
Obat-obatan ini bukan solusi satu untuk semua, masing-masing itu ibarat alat khusus yang dirancang buat memperbaiki masalah spesifik. Entah itu buat tingkatin produksi insulin, bantu tubuh pakai insulin lebih efisien, atau ngatur gimana gula masuk dan keluar dari sistem kita. Oke, kita masuk ke target pertama kita, pankreas. Ini adalah pabrik insulin di tubuh kita, dan banyak obat bekerja dengan mempengaruhi organ vital ini secara langsung. Strateginya simpel, tingkatkan pasokan atau efektivitas insulin. Ada 3 kelompok jagoan utama nih yang mentargetkan pankreas. 2 diantaranya, sulfonilurea dan meglitinida, itu kayak pendorong, yang intinya nyuruh pankreas buat, ayo keluarin insulin lebih banyak. Kelompok ketiga, inhibitor DPP-4, caranya lebih cerdas, yaitu dengan melindungi hormon alami tubuh kita supaya bisa kerja lebih baik. Coba kita lihat gimana sulfonilurea bekerja. Bayangin, sel pankreas itu kayak bendungan yang nahan insulin. Nah, obat ini bertindak seperti kunci yang memicu serangkaian kejadian. Dia menutup satu gerbang kalium yang secara otomatis membuka gerbang lain buat kalsium. Begitu kalsium menyerbu masuk, itu jadi sinyal buat membuka pintu air. Dan, wush, insulin pun dilepaskan ke aliran darah. Meskipun sulfonilurea dan meglitinida sama-sama merangsang pelepasan insulin, bedanya tuh di timingnya. Sulfonilurea kerjanya lebih panjang, jadi pelepasannya lebih stabil seharian. Nah, kalau meglitinida itu kerjanya cepat banget, tapi singkat. Makanya cocok diminum pas sebelum makan buat nangkal lonjakan gula darah setelahnya. Sekarang, inhibitor DPP-4 ini mekanismenya pinter banget. Daripada maksa pankreas, mereka lebih kayak bodyguard. Jadi tubuh kita itu punya hormon alami namanya GLP-1 yang bantu keluarin insulin setelah makan. Nah, obat ini tugasnya cuma satu, ngeblokir enzim jahat yang biasanya merusak si GLP-1. Hasilnya, hormon baik ini jadi bisa bekerja lebih lama dan lebih efektif, tepat di saat kita butuh. Cerdas kan? Oke, sekarang kita geser ke strategi berikutnya. Kalau target pertama tadi adalah nambahin pasokan insulin, target kedua ini tujuannya adalah mastiin tubuh kita bisa memakai insulin yang ada dengan lebih efisien. Fokusnya ada di hati dan otot. Ada 2 pemain utama di sini, biguanida yang paling terkenal itu metformin dan thiazolidinedion atau TZD. Keduanya ini ibarat alat bantu dengar buat sel-sel kita, bikin mereka jadi lebih peka dalam mendengar sinyal insulin. Metformin terutama tugasnya menenangkan hati supaya nggak kebanyakan produksi gula. Sementara TZD bekerja di otot, hati, dan lemak biar respon mereka lebih bagus. Dan ini nih yang luar biasa. Metformin itu salah satu obat diabetes paling umum di seluruh dunia loh. Tapi percaya nggak, sampai hari ini para ilmuwan tuh belum 100% paham semua cara kerjanya. Kita tahu obat ini efektif, tapi beberapa mekanismenya masih jadi misteri. Ini jadi pengingat betapa rumit dan kerennya tubuh kita. Istilah agonis PPR gamma mungkin kedengarannya ribet ya, tapi konsepnya sebetulnya keren banget. Bayangin aja TZD ini kayak obat yang masuk ke inti sel dan intinya memprogram ulang beberapa gen. Nah, hasil program ulang ini bikin sel-sel di otot, hati, dan lemak jadi jauh lebih jago dalam respon sinyal insulin buat menyerap dan menggunakan gula. Sekarang kita beralih ke target ketiga. Kalau tadi kita ngomongin insulin, sekarang kita fokus ke gulanya itu sendiri. Baik saat dia masuk ke tubuh lewat usus, maupun saat dia udah ada di aliran darah dan mau disaring oleh ginjal. Di sini kita bakal lihat 2 pendekatan yang beda banget. Yang pertama, inhibitor alfa-glukosidase. Kerjanya di dalam usus buat memperlambat pencernaan karbohidrat. Sementara itu, yang kedua, inhibitor SGLT2. Kerjanya di ginjal, mengubah cara ginjal kita menangani gula dalam darah. Anggap aja obat ini tuh kayak polisi lalu lintas di dalam usus Anda. Dia nggak menghentikan gula, tapi memperlambat alirannya. Dengan memperlambat laju penyerapan karbohidrat, obat ini mencegah kemacetan gula di dalam darah setelah makan. Jadinya, tubuh punya lebih banyak waktu buat mengelolanya dengan baik. Nah, mekanisme yang satu ini benar-benar unik karena sama sekali nggak bergantung sama insulin. Kerjanya langsung di ginjal. Normalnya, ginjal itu akan menyerap kembali gula ke dalam darah. Obat ini tugasnya ngeblokir proses itu. Jadinya kayak membuka pintu darurat, kelebihan gula langsung dibuang lewat urin. Ini cara yang sangat langsung buat ngeluarin gula dari tubuh. Oke, jadi setelah kita lihat semua mekanisme yang beda-beda ini, ada yang merangsang insulin, ada yang ningkatin sensitivitas, ada juga yang ngatur penyerapan. Gimana caranya dokter menggabungkan semua ini? Jawabannya ada di satu kata, personalisasi. Dan ini dia, kutipan yang pas banget dari American Diabetes Association. Ini menekankan kalau nggak ada satu obat yang cocok buat semua orang. Pengobatan terbaik itu lahir dari diskusi antara dokter dan pasien dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi unik setiap individu. Milih obat yang tepat itu kayak nyusun puzzle yang kompleks.
Dokter nggak cuma lihat seberapa bagus obat itu nurunin gula darah loh, mereka juga mempertimbangkan banyak hal lain. Gimana efeknya ke berat badan? Ada manfaat tambahan buat jantung atau ginjal nggak? Risikonya apa aja? Dan yang nggak kalah penting, mana yang paling sesuai dengan biaya, gaya hidup, dan keinginan pasien itu sendiri. Seperti yang udah kita lihat, pengobatan diabetes itu udah berevolusi banget. Dari pendekatan yang umum jadi strategi yang sangat bertarget. Ini jadi bikin kita mikir kan, kira-kira apa ya selanjutnya? Dengan ilmu pengetahuan yang terus maju, target baru apa lagi yang bakal ditemukan? Mungkin di otak atau bahkan di mikrobioma usus yang bakal jadi kunci buat generasi pengobatan diabetes di masa depan. Terima kasih sudah menyimak.